Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen because. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan yang budiman dimanapun berada? Semoga senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesehatan yang paripurna, dimudahkan segala urusannya, dan dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi dengan saya Nanang Edi Haryanto, seorang pendidik anak usia dini di channel yang inspiratif dan edukatif, yaitu Pak Nang Channel. Teman-teman, jangan lupa untuk senantiasa dukung Pak Nang dengan cara like dan subscribe channel YouTube Pak Nang, agar Pak Nang senantiasa semangat dalam membuat konten-konten yang inspiratif, edukatif, dan bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, di bahasan kali ini Pak Nang ingin berbagi kepada orang tua siswa atau ayah bunda terkait bagaimana membuat program literasi untuk anak-anak selama belajar jarak jauh atau selama belajar dari rumah, selama ayah dan bunda mendampingi anak-anak di rumah. Bagaimana sih kegiatan literasi untuk anak-anak? Apakah literasi itu hanya sebatas membaca buku saja, ataukah sebatas mendengarkan dongeng saja, ataukah sekedar menulis saja? Ada beberapa kegiatan yang dinamakan itu kegiatan literasi. Jadi di pemerintah sendiri sudah senantiasa mencanangkan gerakan literasi nasional yang di dalamnya ada 6 jenis literasi dasar untuk anak-anak usia sekolah atau anak-anak usia dini. Nah, 6 literasi ini diantaranya yang pertama yaitu literasi baca tulis. Literasi baca tulis adalah kemampuan anak untuk memahami atau mengerti tentang membaca dan menulis. Membaca terkait anak bisa menganalisis huruf, merangkai huruf, kemudian mengidentifikasi huruf, kemudian merangkai huruf, membaca dengan menggunakan indera penglihatan. Itu dinamakan literasi membaca. Jadi bisa kita ajarkan anak-anak kita untuk mengenal huruf demi huruf di rumah, mengenalkan membaca A, B, C, dan lain sebagainya. Kemudian mengenalkan huruf vokal, huruf konsonan. Huruf vokal itu apa? A, I, U, E, O. Kemudian huruf vokal yaitu huruf selain kelima huruf vokal tadi, yaitu B, kemudian C, dan lain sebagainya. Kemudian merangkai dua buah kata A, B dengan A misalnya dibaca ba, C dengan U dibaca cu, D dengan I dibaca di. Jadi merangkai dua kata itu salah satu contoh kegiatan literasi baca tulis. Kemudian kalau tadi membaca, ada literasi menulis, seperti kita mengajarkan anak menulis huruf abjad A, menulis huruf B, huruf C, dan seterusnya. Membiasakan anak menulis itu juga termasuk literasi menulis. Jadi literasi membaca nulis terkait pemahaman anak atau pengajaran kita terhadap anak, bagaimana mengenalkan sedini mungkin kemampuan anak membaca dan menulis, baik itu bacaan dalam buku maupun bacaan dalam media. Yang kedua itu ada literasi budaya dan kewarganegaraan. Nah, literasi budaya dan kewarganegaraan ini terkait kemampuan anak memahami hak dan kewajiban kita selaku warga negara dan hak kewajiban orang lain selaku warga negara. Kayak contoh kegiatan yang kemudian literasi budaya itu bagaimana kita memberikan edukasi ke anak-anak untuk senantiasa berbuat baik kepada teman, kepada tetangga, berbagi mainan dan lain sebagainya. Ketika ada teman kita yang mempunyai perbedaan agama, di luar agama kita, non muslim, tidak boleh kita saling mengejek dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana kita berkata yang baik dengan orang tua, berkata yang baik dengan teman kita, berkata yang baik dengan orang yang lain. Itu termasuk salah satu literasi budaya. Kemudian yang ketiga ada namanya literasi finansial. Itu mengajarkan kepada anak bagaimana menggunakan uang secara efektif dan efisien. Jadi bagaimana memberikan anak itu edukasi bagaimana memanfaatkan uang secara proporsional. Salah satu contohnya literasi finansial yaitu memberikan anak uang belanja itu secukupnya. Contoh ketika anak ingin minta belanja es krim yang itu harganya misalnya 2.000,
Kita cukup berikan uang 2.000 saja, tidak perlu kasih uang besar kan gitu, karena anak juga belum memahami berapa kembalian uang yang kita berikan. Contoh kita ngasih uang 5.000, belum semua anak paham itu akan kembalinya berapa kan gitu. Atau yang kedua misalnya kita beri anak minta jajan yang harga jajannya cuman misalnya harga yang 1.000, kita kasih uang 2.000. Jadi bilang ke anak bahwa harga jajan itu 1.000 dan kembaliannya 1.000. Jadi ketika dia pulang ditanya berapa kembaliannya abang, mbak, adik, uang kembaliannya 1.000. Nah, ketika kembalian 1.000 itu ajarkan untuk ditabung sehingga anak bisa bagaimana memanfaatkan uang sebaik-baiknya, tidak berlaku boros dan bisa menabung sedini mungkin. Yang keempat itu ada namanya literasi digital, yaitu kemampuan anak untuk menggali informasi melalui digital. Salah satu contoh yang kita bisa berikan yaitu melalui gawai, melalui handphone, melalui laptop atau melalui komputer. Itu juga salah satu media-media digital yang ada di rumah kita. Contoh literasi digital yang kita bisa berikan ke anak itu ketika anak megang handphone. Ketika anak megang handphone kan anak akan mudah mengidentifikasi icon-icon di dalam handphone. Contoh ketika anak memfoto, dia sudah tahu icon kamera itu seperti apa. Ketika anak sering nonton, dia akan paham icon YouTube itu seperti apa. Jadi tanpa kita beritahu lagi, mereka sudah tahu, oh logo warna merah dalamnya segitiga warna putih, oh itu untuk nonton, dia diklik. Nah, kemampuan melalui mata melihat icon itulah namanya literasi digital. Jadi bagaimana mengajarkan anak memahami icon-icon yang ada di gawai kita. Jadi ketika kita mau mengajarkan literasi digital lebih lengkap juga boleh menonton YouTube yang sudah kita download atau tonton-tontonan yang memberikan edukasi. Contoh misalnya mengenalkan nama hewan dan suaranya, itu boleh menonton karena itu bagian dari literasi digital. Jadi menggali informasi melalui digital dengan cara bimbingan dan pendampingan orang tua. Yang kelima yaitu ada namanya literasi sains. Literasi sains ini adalah kemampuan anak untuk memahami informasi lewat kegiatan ilmiah. Salah satu contoh adalah melihat kupu-kupu di pekarangan rumah. Kenapa ada kupu-kupu? Ternyata di sana banyak bunga. Jadi ternyata kupu-kupu ini mencari nektar atau madu yang ada di bunga. Seperti itu. Kemudian ada juga menyiram tanaman. Itu juga literasi ilmiah. Ketika tanaman nggak disiram dan hari pun tidak hujan beberapa hari, maka tanaman akan layu. Kenapa tanaman akan layu? Karena tanaman tidak mendapat asupan makanan atau minum dari air, makanya kita siram supaya tidak layu. Kemudian kita ajarkan untuk menanam tanaman, itu dalam bentuk konservasi lahan juga kan gitu. Dengan kita menanam, apalagi tanaman yang ada buahnya, berarti kita mengajar ketika kita menanam, suatu saat kita akan pasti memanen. Ketika kita menanam tanaman buah, ketika kita menanam tanaman yang perdu, suatu saat tumbuh akan besar dan akan menjadi tempat berteduh dan lain sebagainya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan literasi sains yang ada di sekitar kita yang kita bisa berikan kepada anak-anak kita. Yang keenam itu ada namanya literasi numerik, ya, numerisasi, yaitu kemampuan anak mengenali informasi melalui angka. Nah, literasi numerik ini berkaitan tidak hanya dengan matematika sih, terkait masalah angka. Jadi bagaimana anak mengenal angka dalam kehidupan sehari-hari untuk memecahkan persoalan sehari-hari. Contoh ketika kita ajarkan kepada anak kita melihat gambar jam. Gambar jam itu ada angka. Angka berapa saja di sana, itu termasuk literasi angka. Ketika jarum panjang menunjuk angka 1, jarum pendek menunjuk angka 10, jam berapakah itu? Nah, itu bisa mengajarkan kepada anak-anak. Jadi itu jam 10 lewat 5 menit, seperti itu. Boleh juga kita berikan contoh di kalender. Kalender itu juga ada literasi numerik. Di kalender itu juga ada literasi numerik. Misalnya ini hari apa? Hari Senin. Coba hari Senin. Mana hari Senin? Ada angka berapa hari Senin? Nah, itu menunjukkan angka tanggal. Bulan berapa? Bulan September. Bulan September itu angka bulan keberapa? 9 itu angka numerik. Kemudian tahun berapa? 2020. Dan itu mengajarkan numerik kepada anak-anak kita. Ada contoh lain lagi yaitu mengajarkan literasi numerik, membaca plat
kendaraan kita punya motor, tentu ada platnya kan, ada angka berapa saja di sana, itu juga termasuk literasi numerik. Plat kendaraan bermotor, plat kendaraan mobil, itu juga numerik. Kemudian mengidentifikasi nomor rumah kita, itu juga termasuk literasi numerik. Dan tinggal bagaimana kita mengembangkan atau mengemas kegiatan-kegiatan itu menjadi sebuah pembelajaran, sebuah edukasi yang menarik untuk anak-anak kita. Demikian informasi yang singkat ini, semoga bermanfaat untuk ayah dan bunda. Ini untuk lebih lengkapnya bunda boleh searching, boleh browsing, boleh cari informasi yang lainnya di Mbah Google. Demikian yang Pak Anang bisa sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan, kepada Allah mohon ampun. Pak Anang akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di episode selanjutnya.